Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, bahwa hari ini manaqib tadi sudah dijelaskan dalam tanbih, bahwa kita lihat Syekh Abdul Qadir Jailani itu waktu belajar ilmu torekat itu sudah menjadi ulama besar, harus tahu ya. Sudah mempelajari segala bidang-bidang ilmu beliau pelajari, mulai syariat ya, ilmu filsafat, ilmu akhlak dan sebagainya, semua beliau pelajari sudah. Karena ada perintah Rasulullah SAW bahwa tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat, tidak boleh berhenti. Beliau mengikut terus, mengembang terus. Sampai puncaknya beliau menyelesaikan masalah ilmu dohirnya. Ternyata ilmu dohirnya itu tidak mencukupi karena ilmu batinnya nggak cukup. Beliau mendapatkan kelebihan kecerdasan intelektualnya, tapi kecerdasan spiritualnya beliau belum mempelajarinya, belum digurukan, belum digurui. Karena kecerdasan intelektual itu tadi bisa membuat orang itu cerdas. Itu caranya mencerdaskan, memakai apa? Memakai mata dahir, alatnya yaitu kitab. Ayatnya apa? Kitab. Tapi kalau untuk kecerdasan spiritual ya, bukan buka kitab, buka hijab, alatnya zikir. Hasilnya bukan pinter, paham. Hanya orang yang sempurna, ulil albabnya, yang bisa memahami pelajaran dari Allah. Siapa orang yang bisa memahami itu? Sumbernya dari mana supaya bisa paham? Allazi yaskunullaha qiyama wa aquda wa la junubihim. Jadi duduknya, berdirinya, berbaringnya, duduknya, berdirinya, berbaringnya, selalu ingat kepada Allah. Wa yatafakkaru fil khalqi samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Setelah dia itu berzikir, duduk, berdiri dan berbaring, maka timbul, terbuka hijabnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah. Terbuka. Bukan lagi dalil, tapi dia melihat dan merasakan kebesaran Allah. Kalau tadi dituntut secara dohir, itu namanya ilmu yakin. Tapi dengan zikir itu menuju hakul yakin, langsung melihat. Bahasa umumnya, tapi bahasa hakikatnya itu merasakan. Melihat bisa tertipu, tapi rasa tidak bisa tertipu. Nah, itulah yang dikejar orang-orang yang ahli dalam memahami agama itu tadi, untuk sampai ke tujuan, memakai alat spiritual itu tadi, kecerdasan spiritual itu paham. Jadi beliau itu tadi dari zikir timbul fikir. Fikir itu melihat kebesaran Allah. Pakai apa? Ya tadi pakai mata hatinya, bukan pakai mata ini. Akhirnya dia ketakutan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina, ya Allah, tidak sia-sia ini. Jauhkan aku daripada api neraka jahanam. Takut
Bukan ditakut-takuti, takut betul karena dia melihat. Kenapa bisa melihat? Karena yang dikatakan Allah buta matanya itu bukan mata ini, tapi mata hati. Maka dengan beliau ditalkin dan berzikir terus-menerus kepada Allah, terbukalah mata hatinya itu bisa menembus, melihat. Bahkan ada yang berani mengatakan ekstrinya melihat Allah. Dengan melihat itu tersungkur beliau itu, takut kepada Allah, bergetar jiwanya. Setelah yang dikatakan ulama itu tadi, dia sudah berilmu, dia takut kepada Allah, itu baru kata ulama. Bukan takut-takutan, tapi takut baru dikatakan dia ulama. Pangkatnya bukan kiai lagi, pangkatnya bukan ajengan lagi kalau bahasa Sundanya. Kalau dia lulusan Kairo bukan LC lagi, pangkatnya RA, radhiyallahu anhu. Yang memberi pangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dia lulus di situ, maka dia wajib diundang sama Allah. Wahai nafsu mutmainnah irji'i, kembalilah kamu ke dalam Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi sama Allah. Sudah itu pangkatnya RA. Sudah beliau mulai dimasukkan ke dalam orang pilihan-pilihan Allah. Siapa pilihan-pilihan Allah? Dan itulah teman sebaik-baiknya para nabi, para syuhada, para solihin. Beliau sudah bisa bertemu di dalam waktu jasadnya masih di bumi, karena posisi ruhaninya sudah ada di sisi Allah, dan di sisi Allah itu Nabi ada di situ, syuhada, solihin, semuanya berkumpul di situ. Itulah dikatakan majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di sisi Allah. Dan sumber keilmuannya orang itu sudah mengambil dari sana, bukan mengambil dari bumi lagi. Itu cara menuntut ilmunya. Terakhir Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallah, dia mencari di bumi ini pengetahuan, tidak ketemu. Dia cari pakai mata ini, tidak melihat. Maka dia cari siapa yang bisa menuntun saya ini tadi. Alhamdulillah, karena niatnya sungguh-sungguh mencari kebenaran, ditemukanlah dengan gurunya yang kalau dilihat secara dahirnya, aksesorisnya bukan siapa-siapa, dia tukang sirup. Dia tukang sirup. Tidak ada yang tahu bahwa itu seorang wali besar. Sementara kita sering tertipu tuh, yang aksesorisnya yang dilihat, pangkatnya yang dilihat, bajunya yang dilihat, jenggotnya yang dilihat. Ya. Nah, akhirnya beliau mengambil talqin. Akhirnya beliau baru merasa beliau itu sebagai seorang yang muslim. Baru beliau itu meningkat tadi menjadi mukmin waktu ditalqin. Yang selama ini masih menjadi muslim, belum menjadi mukmin. Kenapa? Karena muslim itu dahiriyah, Islamnya masih yaitu menata, memperbaiki jahiliyahnya. Istilahnya memperbaiki perkataannya dan perbuatannya, tapi belum memperbaiki hatinya. Belum. Padahal tiga ini harus semuanya sama. Perkataan, perbuatan bagus, hati pun harus Nah, kebanyakan orang gugur perbuatannya bagus, perkataannya bagus, hatinya nggak bagus. Di dalam diri manusia ada segumpal hati, kalbu, kata Rasulullah SAW, dan itu terkenal di situ. Semua sering disampaikan. Kalau itu rusak,
perkataannya bagus, perbuatannya bagus, penyampaiannya bagus, soheh. Kalau itu rusak semuanya, habis. Maka dari itu, itulah dicari oleh orang-orang ulama-ulama yang sudah ngetop. Kalau tidak dia mengambil itu, rapuh. Dan mengambilnya di mana? Kan begitu ya? Diambil dari orang-orang yang punya otoritas. Kalau bahasa tasawuf itu mursyid kamil mukamil, bukan mursyid aja. Mursyid kamil mukamil itu kalau saya ilustrasikan itu sudah ibarat di perkuliahan itu, di akademis dia sudah jadi profesor, bukan S1, bukan S2. Seorang profesor itu sebelum dia menjadi profesor, dia sudah bisa menemukan sesuatu yang baru, sesuatu ide pikiran yang cemerlang, yang buat memperbaharui sesuatu yang sudah ada lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi. Itu baru dikatakan profesor. Maka bisa dikatakan dia mujaddid, pembaharu. Seperti guru mursyid kita Syekh Kiai Ahmad Sobir Fatajul Arifin radhiyallahu anhu itu. Mursyid banyak, tapi yang kamil mukamil, yang termasuk mujaddid itu seluruh dunia itu cuma satu. Dia memandang sesuatu semuanya sama, dia adil. Nah, Syekh waktu berguru itu tadi merasa dia ada sesuatu yang belum pernah dia dengar, ada sesuatu yang belum dia rasakan, ada sesuatu yang belum dia temui yang secara hakiki. Karena Syekh ini tadi kebetulan mursyid kamil mukamil, maka ditalkinlah beliau itu tadi, tidak sekedar. Kenapa harus ditalkin? Karena selama hidupnya, seperti hanya kita sekarang ini, sebelum ditalkin, apa sampean ini dulu itu sudah pernah datang ke kiai untuk diislamkan? Gak pernah. Kapan sampean minta diislamkan? Sementara ini cuma kebetulan nasibnya baik, bapak Islam, mbak Islam, atik tepak jembuk ngono ya bapak Kristen ngono, sampean ya melok Kristen wis. Sampean mendapatkan hadiah besar dari Allah. Tetapi keislamannya ini masih belum terwujud secara sempurna. Diupayakan supaya sempurna, ngaji kitab, ngaji sembarang wis kan gitu ya. Sebelumnya itu sempurna tapi dohirnya, selang asli ini menungsoi ruhaninya, jiwanya yang belum digurui, yang belum diislamkan, masih jasadnya. Maka dari itu diriwayatkan di dalam Quran, orang Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sudah beriman. Apa kata Rasulullah? Malaikat Jibril datang, sampaikan malaikat kepada Muhammad. Orang Badui itu belum beriman, imannya belum menyentuh, dia masih berislam. Sholat, puasa, dia lakukan semua, haji. Tapi itu namanya Islam. Belum dia iman, belum menyentuh. Kalau sudah menyentuh namanya mukmin, masih Islam.
imannya belum menyentuh. Itu zaman Rasulullah itu sudah ada. Seperti kita sekarang, sholat, puasa, zakat, haji mungkin berkali-kali, tapi masih Islam. Sementara orang-orang menilai, dikira sudah sholat, puasa, zakat itu sudah Islam, padahal Qurannya mengatakan belum, masih berislam, masih tunduk dengan syariat. Kepalanya tunduk, hatinya nggak tunduk. Jasadnya menghadap Ka'bah, hatinya ngadep sana, ngadep nang donya. Nah ini lama-lama bukan dekat sama Allah, itu tertipu, merasa dekat tapi akhirnya kita jadi munafik. Hasilnya kalau iman itu tidak diislamkan, jiwa tidak bisa tumbuh iman di situ. Padahal yang selalu dipanggil Allah itu ya ayyuhalladzina amanu 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 amanu. Orang beriman itu yang diberi motivasi sama Allah, yang disuruh meningkatkannya. Nah kita nggak beriman, ya nggak diceluk, nggak diperhatikan. Apalagi sampai diundang seperti tadi, diperhatikan aja, ditoleh aja enggak. Nah, maka dari itu alhamdulillah kita di sini kecil-kecilan, apa adanya, kena tuntunan mursyid kamil guru kita diberi peluang untuk memasuki wilayah itu yang ditempuh dulu orang-orang yang hebat-hebat pun. Kita bisa menuntut dengan kondisi bahwa kita bukan siapa-siapa ini. Padahal itu yang mengejar itu Imam Ghazali, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Hasan Basri, Syekh Ja'far Shadiq, orang-orang top semua, sampai ahli-ahli bed itu menuntut itu. Kita bukan siapa-siapa, mendapatkan peluang yang besar, dan peluang ini jangan disia-siakan. Kita walaupun kelihatannya ketinggalan, karena dalilnya tadi kita diberikan cara yang cepat, yang mudah, yang utama, seperti ditanyakan oleh Sayyidina Ali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah jalan yang paling mudah, yang paling cepat, yang paling utama? Ada, nih lewat sini, lewatnya jalan orang-orang pilihanku, ikuti orang-orang aku itu tadi ke situ. Nih jalan ihdinas siratal mustaqim. Kita diberikan. Sampean kalau nggak lewat sini, tokoh top-top tadi aja itu mau lewat situ, udah belajar jadi mursyid, sudah jadi ulama besar. Sampean nggak pakai besar-besar, cilik-cilik iso maluku nanggono. Itu kita syukur itu. Kita masuk di dalam orang-orang pilihan Allah. Tuh, bisa modalnya dengan ditalkin 25 menit, 30 menit selesai. Jadi ditalkin itu diislamkan, Pak. Makanya tergantung sekarang punya niat enggak. Kalau saya tidak punya niat ditalkin, kepepet di sini, aduh gak semuanya aku talkin, gak jadi murid nih. Tidak masuk nominasi. Makanya harus ada niat dari diri kita sendiri, harus keluar itu niat yang kuat. Karena niat yang kuat itu sudah masuk separuh, sudah 50%, walaupun sampai belum melakukannya. Sudah ditolong Allah 50%. Tinggal 50% yang sampean upayakan, insya Allah dari guru 25%, tinggal 25%. Ditalkinlah. Itu diislamkan, makanya bacaannya bukan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, enggak. Baca subhanallah 1000 kali, Allah Akbar 1000 kali, 100 kali sudah, enggak bisa masuk Islam sampean.
Tapi dengan kalimat la ilaha illallah dibaca dengan benar, betul-betul masuk ke dalam hati nurani kita, langsung kalau orang yang bukan muslim mengucapkan itu dituntun, semua dosa-dosanya yang dulu habis nol. Kita setiap hari sholat baca la ilaha illallah, sebentar-bentar baca la ilaha illallah, tapi nggak bisa nol. Kok kalah sama orang kafir? Kita bertuhannya itu menyatakan sebagai seorang Islam sudah puluh-puluh tahun. Kok kalah dengan orang-orang mu'alaf baru mengucapkan la ilaha illallah sekali aja, belum berdiri sudah hapus dosa-dosanya. Kita puluh-puluh tahun mengucap la ilaha illallah tidak hapus-hapus. Kenapa? Salah teknis. Makanya fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lam. Tanyakan gurui, ya ini. Tanyakan. Ternyata kita Islamnya masih di dohir tadi. Iman belum menyentuh. Maka dari itu dengan kita mendatangi guru mursyid kamil-kamil yang diutuhkan dulu, yang belum ada tadi, jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah, utuhkan imanmu yang berantakan itu tadi. Maka oleh guru kita, iman yang liar ini, yang gak jelas, ditangkap oleh guru kita, dibawalah kepada Allah. Bukan diislamkan di bumi. Kalau di tarekat itu yang di bumi ini tok lahir ini loh. Kalau ruh ini harus dibawa ke sana baru sohe. Siapa yang membawa? Tidak sembarang orang bisa bawa. Tidak pernah ke sana membawa, nyasar. Wong nggak kenal sama Allah, di sana yang ketemu jin nggak tahu, dipikir ki Allah karena nggak kenal. Jadi tidak mudah menjadi mursyid kamil mukamil itu. Dia punya otoritas membawa. Dibawalah ke hadapan, ya Allah ini hambamu ya Allah. Seperti halnya pada zaman Rasulullah ada orang-orang yang melampaui batas dosanya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosaku. Pakai wasilah, tidak disuruh doa sendiri, dibawa itu sama Allah, jiwanya itu ke Allah, bukan didoakan begini aja. Kalau begini aja itu sama namanya sama SMS sama Allah itu. Kalau sampean berdoa jiwa sampean tidak kesana, tidak hadir, itu sama dengan SMS sampean. Kirim surat tok nang SMS itu. Kalau kirim surat tuh nggak bisa langsung Pak, harus lewat kepala bagian, malaikat-malaikat itu ya. Ini teh balik aja. Sampai di sana diserahkanlah orang ini. Ya, maka orang ini sudah diangkat oleh Allah, telah diakui kembali oleh Allah sebagai hamba Allah. Nah orang ini nanti ini jiwanya tadi itu sudah ada di sisi Allah, berhenti di situ, tidak boleh kemana-mana, jangan turun lagi, jangan minggat lagi, wukuf, berhenti di sisi Allah. Itu prakteknya itu begitu. Dan itu ada perjanjiannya, itu bukan main-main. Makanya dulu orang Islam itu kalau masuk Islam zaman Rasulullah, zaman itu ada beat Pak, ada perjanjiannya Pak. Perjanjiannya apa? Innama yubayyunaka innama yubayyunallah. Di atas tangan Nabi, di atas tangan guru, di situ ada Allah.
Janjinya sama Allah itu. Dan janji itu pernah kita janjikan sebelum kita di dunia ini. Alastu rabbikum qaulu bala syahidna. Tapi kita banyak setelah turunkan ke bumi banyak lupa kepada Allah. Diingatkanlah oleh Nabi, diingatkanlah oleh para ulama, ya, diingatkan itu soro, Pak. Maka yang mengingatkan itu banyak kiai-kiai. Ilingo nang Allah, cekir nggih, mulai gak cekir maneh. Diingatkan pengajian cekir nggih, mulai lali maneh. Ya wajar sing nggodho akeh. Siapa yang nggodho? La tulhikum amwalikum wala auladukum dzikrillah. Dilalaikan oleh harta dan anak pinaknya daripada ingat kepada Allah. Dia termasuk orang yang rugi. Kiai ini pegel. Ya pos dikongkon jikir sampe nggih mantuk mulai pancet ae. Kenapa? Yang salah siapa? Enggak salah, tapi kualitas untuk mengambil zikir itu sama siapa? Sudah dikatakan pas alu ala zikir yang ahli, yang punya otoritas. Bukan lagi disuruh sampean zikir, diambil luhnya, diantar, dituntun sampean. Sebodoh apapun kita, sebuta apapun, kalau ada yang nuntun pasti sampai. Itu guru mursyid kamil mukamil, bukan ulama tontonan, bukan ulama panutan, tapi ulama tuntunan. Ada perjanjiannya, ada sanksinya. Sanksinya apa? Jelas, kalau kamu melakukannya dapat pahala, enggak ya terancam. Apa saja itu ada perjanjiannya, enggak asal-asalan. Sampai di sana kita mendapatkan yang luar biasa, pengakuan. Kita mengaku kepada Allah, Allah mengakui kepada kita. Mulai hari ini kata Allah, kamu ada di sisiku, bukan harus di langit. Itu kan bahasa, masa Allah di langit? Allah tidak bertempat, tapi Allah menyatakan di mana ada kamu mulai sekarang, di situ ada aku, kata Allah. Manfaatkan aku yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk ini. Jangan mencari yang lain lagi, jangan tolak-tolak lagi. Kalau kita punya masalah, ya apa? Kalau orang Jawa, ya apa, ya apa, ya apa. Ya apa ya, ya apa ya. Jadi wiridnya itu ya apa, ya apa, ya apa, ya apa, ya apa. Kalau orang Sunda, kumaha. Kalau orang Madura, daram. Padahal ini aku dekat di sini, tidak melihat kamu, karena tidak kenal. Aku yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, manfaatkan aku. Kalau sampean sudah memanfaatkan Allah full, Allah, enggak selain Allah, baru kamu mendapat jalan keluar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah terwujud itu tadi, karena full kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru Allah tunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Lewat sini kamu. Ada cuma dua jalan, kalau kamu keliru pasti masuk ke ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, jalan yang dimurkai oleh Allah, jalan orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Ada satu jalan, orang-orang yang sudah mencapai apa yang saya sampaikan, dia mendapatkan jalan ihdinas siratal mustaqim. Ini jalan orang-orang yang aku beri nikmat dan aku berkahi. Di situ Nabi lewat situ, syuhada lewat situ, ikuti orang-orang itu. Itu tasawuf itu ke situ. Nah, kini sementara ini belajar torekat iki dari rumah ini, yang dibawa itu dunia ke sini. Loh, dunia dibawa mana? Niate ngaji
sering keliru. Makanya banyak datang ke Ustaz, saya sudah 10 tahun ikut majelis ini kok nggak ada perubahan. Baik kehidupan, apalagi masalah ibadah kok tambah pusing ini Ustaz. Ini ibaratnya ayam mati di lumbung padi. Wong gone majelis kok tidak oleh hidayah. Padahal situ malaikat tuh berjuta-juta di atas doa, kok bisa gak oleh. Di mana kelemahan kesalahan kita? Ya, saya kasih tahu supaya sampai nanti jangan keliru datang ke sini pulangnya sia-sia. Pertama datang aja dari rumah itu berangkat itu kalau bisa jangan lepas wudhu. Supaya sampai itu diiringi 70 malaikat tuh mengiringi sampai segini dan burung-burung ikan-ikan memohon ampun dalam perjalanan kita. Tambah tuh tambah ke pahalai. Ya tuh. Satu. Niatnya ya, niatnya bukan untuk seperti kita sekarang ini karena kebiasaan. Kita mendatangi majelis, mendatangi kiai itu minta barokah, barokah, barokah tok. Dapat tergantung sama niatnya. Dan barokah yang diminta kebanyakan barokah urusan donyo. Bu kepingin dagangannya laris, kepingin rezekine munggah, kepingin bojone ojo minggat, kepingin anaknya jadi wong api. Ya bagus sebetulnya itu. Bagus. Kan udah nggih? Bukan salah, tapi sampai noleku tok. Itu kebahagiaan dahiriyah, nikmat dahiriyah. Dan nikmat dahiriyah tidak akan pernah puas sampean. Ya itu. Tambah akekah dikabulkan tambah ndak puas. Loh, kok iso tuh? Pasti kan puas. Pemanya udah duit 1 triliun pasti puas. Enggak, karena sudah ada dasarnya dalilnya. Kata Rasulullah, kon duit gunung emas itu kepingin loro, loro kepingin telu, itu sudah diprediksi sama Rasulullah. Kecuali puas diimploi lemah cangkemmu matek lu baru puas. Enggak bisa sampai duit 1 triliun sedino gak nambah pusing sampean misalnya. Kan ya, yang melarat enggak duit titik apa nambah ya apa kalong iyo akhirnya tidak mikir nambah deh wis terima wae apa itu. Makanya orang melarat akeh mlebu swarga kondisi. Wong melarat itu lakoni menang kari. Jadi sampai jangan takut kalau melarat, tapi harus tahu ilmunya juga. Wis melarat mlebu neraka. Sik sugih mlebu neraka sik ngrasakno donya ya iki melarat. Makanya wajib menuntut supaya kita tahu kalau melarat ya apa untung, mek sugih ya apa enggak beruntung ngono lho. Melarat dia itu bagaimana saya untung, akhirnya dia harus menang. Yang kaya juga jangan sampai celaka dengan kekayaannya. Harus tahu itu. Kalau enggak tahu sing melarat mlebu neraka, sing sugih mlebu neraka. Bapak, ibu-ibu Iwan yang dimuliakan Allah. Jadi niatnya itu diperbaiki. Niatnya apa? Ilahi anta maksudi waridoka madubi atini, hanya kepada engkau ya Allah. Wes aja ngurui Allah sampean. Ya Allah, coba aku sugih ngene, aku iso ngene, aja diurui adikmu. Mbahmu. Ya itu sampai nurui jeragane, sampai ngamuk jeragane. Jarakan sampai ngene. Sekarang iki sapa ngurui aku? Apa maneh Allah? Iku lho malaikat itu. Malaikat itu. Ngurui Allah. Ya Allah, buat apa pikir manusia? Nanti dia berbunuh-bunuhan. Sapa kon? Aku liwer teko kon. Meneng, meneng. Iku malaikat kon meneng mbel sampean maneh. Cek rewel wong iki ngurui aku. Dia bagi koncone tadi. Nah kita seolah adab nggak tahu kan gitu ya, wis meneng ae ya tuh sing penting cidek cidek lah ngerti wong jare Allah Maha tahu ya toh
Coba sampean cidek ambek sapa ngene ya. Melaku bareng sedina durung mangan, sing nyideke mesti Pak, ya durung mangan nggih mau lak ndak usah sampean ngomong durung mangan, merung. Jadi setelah itu niatnya ini yang sering salah. Kalau itu kebiasaan kita mendatangi kiai sepuro nih ya, itu selalu datang itu urusanin dunia tok, jarang urusan bagaimana iman saya supaya bagus itu jarang wis. Jadi ngono iku ngono pengajianku 10 wong 1000 teko. Ya toh? Sing ngono iku mungkin ya 10% gak ono. Loh kok Ustaz? Loh, sudah dikatakan sedikit sekali orang yang berzikir titik. Nah, setelah kita lakukan itu, datang ke sini. Apalagi dia belum ditalkin, belum diislamkan rohaninya, kan gitu ya. Berusaha niat ke kiai itu memperbaiki ibadah, diapi ibadah, karena dasarnya Allah itu menjadikan kita kan untuk ibadah. Sampai itu dijadikan manusia ini janjian bukan untuk cari duit di dunia ini, bukan untuk numpuk-numpuk harta. Loh, bagaimana? Usah kan mencari uang penting. Boleh cari uang tapi niatnya untuk memperkuat ibadah. Tutup guys sombong-sombongan. Coba dibaca, makanya harus ngaji Quran itu dibaca. Wong sing kelompok-kelompok niku diancam, Pak. Kepingin akeh itu diancam, teman. Apa? Jangan main-main. Karena kita tidak pernah baca Quran secara utuh. Seakan-akan ya menurut pikiran kita mana nggak tahu ancaman Allah. Bareng mati gue baru waduh ketun, ya Allah tolong urip nemani ya Allah, kok cek serem pengen ya Allah. Kamu sombong kata Allah. Ya itu sudah banyak orang-orang yang menyampaikan ayat-ayatku, kamu tidak mau mendengar, kamu tidak mau menoleh, kamu tidak mau mengikutinya. Maka rasakan akibat dari kesombonganmu itu. Hati-hati, enggak ngaji gak aru. Ibarat tanamanku kurang siraman mati. Nah, setelah sampai kita ditalkin, diislamkan rohani kita. Ojo sampean. Yang kita lihat tadi berapa Syekh Abdul Qadir dari Imam Ghazali, kalau di Abah dulu itu Profesor Abu Bakar Aceh, Profesor Harun Nasution, Profesor tafsir, berapa tokoh-tokoh ulama, Gus Dur, Hamka, bukan orang sembarangan. Ditalkin beliau, sama ilmunya diberikan dasarnya itu kepada kita. Adil, tidak milih-milih, bakon kiai, bakon apa, sama. Karena itu penyakitnya sama. Penyakit bahil, ujub, sombong itu ada di semua link. Ada di kiai, ada di pengusaha, ada di ustadz. Penyakit itu penyakit yang ada di dalam dada kita itu hampir sama, kan begitu ya. Coba setan yang ibadah 6000 tahun aja penyakitnya itu. Setan lu ibadahnya 6000 tahun, penyakitnya itu. Hei setan, hei iblis, sujud kamu kepada Adam. Enggak, aku lebih baik dari dia saja, dari apa? Ini penyakitnya baki dengki sombong. Ikus ibadahnya 6000 tahun dulu hilang. Sampean pirang tahun. Penyakitnya itu. Jadi mulai zaman biyen penyakit wis ono. Sing ibadah itu gurune malaikat itu. Padahal katanya malaikat itu suci ya, bersih. Ternyata dia penyakit itu loh. Katanya suci, nggak ada harusnya. Buktikan. Ya Allah, buat apa bikin manusia aku aku nyembah aku. Iki apa? Ya. Koyok dhewe paling apik dhewe. Apa bukan penyakit? Malaikat ternyata duna penyakit hewan. Padahal suci, tidak pernah tak nurut. Tapi
ada persaingan langsung timbul di dalam kehidupan ini juga. Kalau ada persaingan timbul tuh dengki bahil, persaingan bisnis, persaingan pacaran, persaingan bojo, timbul itu semua. Persaingan kiai. Lah iya, tulan udah YouTube kekeran tok di sini. Kan itu ya. Nah, maka ditalkinlah. Seperti saya katakan tadi, itu niatnya sampai di tempat tidak membawa dunia, tapi membawa hati ingin ditingkatkan, bukan membawa dunia untuk ditingkatkan, membawa hati jiwa untuk ditingkatkan. Maka ditalkinlah kita, la ilaha illallah. Butuhkan imanmu yang berantakan itu. Langsung belum berdiri, seperti sering saya sampaikan, orang mengucapkan la ilaha dengan benar. Dengan benar itu ada yang nuntun, langsung 4.000 dosa besarnya itu hapus. 3 kali suruh ngikuti 1.200 dosa besar. Nah delok ngene 1.200 durung sampai ya, 1.000 ae durung ini. Delok potongannya lah ya. Jadi ini overload ya. Pahalanya kelebihan. 1.200 dosa besar hilang. Dan sebelumnya mungkin karena kita ibadahnya cumpang-camping, tauhidnya lemah, ancaman neraka itu kalau kita mati saat sebelum ditalkin mungkin masuk neraka. Tapi sudah ditalkin la ilaha illallah, sudah diislamkan, wong kafir ilang kafir, masuk ini gak ilang. Aku haramkan api neraka jahanam itu. Langsung ancaman neraka itu dihilangkan. Belum berdiri dengan kalimat itu karena ditanamkan di dalam yang selama itu nggak bisa karena di mulut tok. Sing selamat cangkeme tok, sing nggak belum neraka. Liyane mlebu kabeh. Bareng lho ndi bulan cangkeme tok mlebu swarga. Liyane mlebu neraka kabeh ini. Ibarat orang berwudu, kalau nggak sempurna yang nggak kena wudu itu masuk neraka. Kan kene luput ya tangannya mlebu neraka, sing kabeh mlebu swarga. Makanya harus sempurna kan gitu ya, harus sempurnakan. Belum dia sudah ancaman neraka, ini kan luar biasa, belum berdiri loh. Terus masa pahala juga mungkin dulu kita bakhil, pelit, gak punya pahala pun di dalam kehidupan kita, gak ada celengane. Tapi dengan ditalkin, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, 7 petala langit, 7 petala bumi, kalau ditimba dengan kalimat itu dia lebih berat kalimat itu daripada langit, isi langit dan bumi. Pahalanya dia sudah Masya Allah. Kalau dia meninggal saat itu belum di jannah karena persyaratannya sudah penuh. Nah baru orang ini nanti dituntut karena itu masih embrio ya, masih bibitnya yang ditanam. Maka orang-orang ini wajib ya, selain menjaga tanaman ini tadi, selain menjaganya karena masih embrio, disiramilah tadi itu. Pakai apa nyiraminya? Ada hataman, termasuk ini manakiban, terus baca Quran, nonton pengajian, itu semuanya siraman. Selama itu masih Quran, mau si ngomong Muhammadiyah kek, mau si ngomong NU kek, mau si ngomong apa itu Wahabi kek, selama sesi Quran dengarkan baik-baik, diam, ojo ngerweng, supaya kamu mendapatkan rahmat. Iki enggak ojo duduk golonganku iki. Wong wis diwarai iku duduk firmane kiyaine kok. Duduk firmane Wahabi, duduk firmane Wahabi, duduk firmane ahli sunnah, firmane Allah, diam. Dengarkan baik-baik. Makanya kalau kita pengajian itu kalau datang karena sudah dibuka itu yang dibaca sudah Quran semua, diam, dengarkan baik-baik.
Nah, itu kiai ini ceramah, dia ceramah nang sebelah koncone ini. Apa dapat rahmat apa laknat iya engko. Diam supaya pulang itu mendapatkan rahmat ini duduk toko kiai ini. Kiai ini paling apa? Majelisnya iki iso ngemangan tok. Rahmat itu Masya Allah luar biasa yang kita bawa pulang itu. Ya tuh duduk kotaan nih sing tuku wae 10.000 iso lah watu-watu ini. Ini loh rahmatnya yang kita dapatkan. Nah setelah itu kita lakukan zikir. Nah ini sering keliru juga lagi. Itu jangan dibawa lagi dunianya itu. Semata-mata kita ilahi ini lagi berangkat ke Allah. Orang zikir ini ke Allah ini. Apalagi tadi sudah kita jangan turun lagi ke sana. Nah kalau ke sana itu jangan bawa apa-apa, yang dibawa cuma iman takwanya. Iki anak bojone dagangane digandoli gak budal. Rasa-rasanya budal tapi gak budal. Rasa-rasanya dekat tapi jauh, kan tertipu. Loh kok bisa begitu? Ketok aneh wong lho, melok rajin pengajian, gak tahu telat itu. Tapi gak miber-miber. Polanya digandoli mau. Harta anak pinanya la tulhikum amwalukum, itu yang gandoli. Lepas semua. Makanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aja ditinggal di syek. Kok iku wis budal dhewe-dhewe mana bojone melok budal loh. Ayo bareng-bareng budal. Aja nggawa sapa-sapa gitu. Nah itu sampai ke Allah sana baru. Makanya dalilnya bersabarlah kamu duduk bersama orang yang mengharapkan ridhonya Allah pagi dan petang. Kongkong sabar lunggu-lunggu bersama orang sing ngarepno rahmat Allah, mengharap ridhonya Allah pagi dan petang. Kumpul kiai ini, kumpul mursite, sabar. Jangan kamu palingkan pandanganmu kepada perhiasan dunia. Dah oleh. Jangan kamu palingkan pandanganmu kepada perhiasan dunia. Jangan kamu ikuti orang yang hatinya lale konco sing sampai kamu bisa nggak fokus. Jak ngobrol lah, jak opo. Jangan. Apalagi yang mengikuti hawa nafsunya itu melampaui batas. Jangan. Fokus kamu. Kamu lagi menuju kepada siapa? Apa mana oleh undangan, ya toh? Sampai ame diundang presiden ngono nek siniket gak iso kon sapa. Iki ku sing ngundang Allah kok mandek iki presiden aku kale mandek diundang camat ae aku. Gak enak iki sing ngundang duduk sembarangan iki. Ngomong nang ngono iso nang Allah mandek yang sing nyegat. Iki sing ngundang sapa? Nah makanya jangan kamu palingkan pandanganmu kepada perhiasan, tidak boleh. Nah terus kan dunia kita ini kan kita kepengen ini. Lah ojo ngono, ini menuju kepada Allah. Bagaimana dunia saya? Nanti kata Allah kan begini, utamakan akhirat, utamakan Allah, kena lebih lama, lebih nikmat di sana. Tapi setelah itu jangan lupakan duniamu. Nanti kalau sudah Sayyidina Muhammad itu balik nang dunia, baru jangan lupakan duniamu. Iki nang Allah ojo, engkau mewis mari Sayyidina, baru jangan lupakan duniamu. Iki enggak wis urip dondonya, pengajian gondonya, nang gunung gondonya lah, terus kapan akhirat ya, kapan Allah. Nah ini kesalahan kita. Makanya kita ngaji kok gak iso anu, karena ini salah, persepsi berpikir kita salah. Ya toh? Lah Allahnya tinggal enggak. Dikira orang yang meninggal dunia itu karena enggak berguru, enggak punya talqin. Kalau sudah dia di dunia terlalaikan oleh harta dan anak. Kalau kita tidak, tetap hubungan kepadamu. Cintai istrimu, cintai anak, perhatikan semua itu.
Tapi kita bisa ngajak juga kepada, bawa semua kepada Allah. Jadi tidak menghalangi. Nah itu dikatakan hablum minallahnya jalan, hablum minannas jalan. Itu yang dimuliakan oleh Allah. Dua-duanya. Kita kadang-kadang enggak. Kalau sudah dunianya Allahnya ketinggalan. Karena enggak terlatih jiwanya, enggak diisi zikir. Nah maka dari itu dua-dua saya bisa paralel. Manusia itu kan di bumi, Allah di langit. Tapi masa bisa disatukan? Bisa. Karena Allah itu hakikatnya bukan di langit. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Di mana saja, bukan di langit, bukan di Ka'bah, masih kuomai. Bahkan Allah mengistimewakan manusia. Aku dekat di situ. Nah, tapi kita tidak kenal, karena kalau sing kenal jenenge tok, ro jenenge tok. Tapi sampai tidak bisa memanfaatkan, karena enggak secara utuh sampai mengenal Allah. Hanya namanya tok, weru. Ya, nah ini ini tarekat itu arahnya ke sana. Nah, hasilnya nanti apa? Setelah itu hasilnya daripada yang kita dapatkan tadi, yang kita lakukan, mulailah karena iman kita sudah bagus, Pak. Ya, dengan ditalkin sudah dilakukan, baru kalau disebut nama Allah itu bergetar, Pak. Ada getaran. Loh, prakteknya gimana getarannya, Ustadz? Misalnya sampai lagi jalan-jalan ke mall, kemana, tahu-tahu ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya, habis sholat dikira gitu. Ada getarannya. Kalau enggak ada, lewat aja bablas. Nah, itu sampai imannya berarti gak ono. Kalau getarannya bagus, wah cepetan. Di sini ada mushola ya satpam. Wah ada Pak, sana Pak. Langsung. Kalau enggak, ya sudah, aja sampai takon rungu ae males. Tapi kalau enggak sampai 100% dapat, katakan 50%. Adzan sholat, tapi engko ae ngene. Iku 50% gitu, Pak. Engko ae. Pamanya 30%. Ya toh, ada getarannya. Ya wis engko ana waktune iku jarno sik ngene. Pamane kali 1%. Wis gak kena getarannya blas, kan gitu ya. Ini ada getarannya, Pak. Krungu wong ngaji, krungu pengajian, aduh aku kepingin dulu, itu getaran. Iki orang ngaji biasa wae, kayak kan apa. Tapi mek nonton tembung getarannya aku gak nonton iki. Ambek ngene-ngene, melok-melok ngene. Langsung getarannya sampai melok nendang-nendang sikil pun sampai gak main bola. Getarannya main bola ini luar biasa. Nyetel dangdut, melok ngene-ngene, getarannya dangdut baru. Tapi kalau kalimat Allah gak ono kabeh. Ketipu. Getarannya ada ya. Nah, setelah ada getarannya berarti ini sudah terbuka, sudah nyambung, Pak. Baru kata Allah dalam Quran itu disampaikan ayat-ayat Allah. Ilmu dimasukkan, perintahnya, larangannya. Nggak bisa masuk kalau nggak mulai imannya bagus dulu, tauhidnya benar, nggak bisa. Kalau zaman dulu orang belajar tarekat tuh harus tobat nasuha dulu, baru bisa diterima jadi murid. Kalau dulu yang belajar kiai, imannya sudah bagus, tauhidnya sudah bagus, bendina wis sholat, tobat bener lah. Kayak ini imannya turun, tauhid turun, tobat gak iso. Tapi tobat durung ketoto masa iso. Dikira orang itu durung tobat gak bisa. Iku tobat-tobat lombok mari ngono ilang pedes iku mat maning. Nah, terus setelah ada getaran ini disampaikan ayat-ayat masuk, Pak. Perintahnya, larangannya, kan ya? Masuk dia. Ini baru kena dibuka pintunya, gemboknya. Makanya bukunya Abah itu kunci pembuka dada, itu kuncinya buka. Kunci gak perlu gede-gede, makanya kita bawa tipis. Nusak ini, itu lemari ini kecil tapi bisa membuka lemari yang besar. Itu kitabnya Abah, Miftahus Sudur, kunci pembuka dada.
Nah, enggak dibuka ya apa? Sampe napa nglepno barang nang lemari, ditutup. Masa iso? Enggak iso. Barang dibuka apa dilebokno kotor. Makan waktu berseni. Masih sembuka perlu diberseni maneh. Kan gitu ya? Nah, terus setelah itu dimasukkan ayat-ayat Allah dalam Quran itu bertambah-tambah imannya. Kenapa? Bertambah karena masuk ilmu-ilmu Allah tadi. Itu prosesnya ini. Bertambah-tambah, tambah paham, tambah ngerti. Oh ngini, oh oleh ngini, iki gak oleh. Tahu, Pak. Taunya itu dimasukkan. Jadi langsung menyatu dalam jiwa. Kalau cuma tahu saja membaca, tidak bisa. Dia harus masuk ke dalam darah daging kita pengetahuan itu tadi. Kan gitu nggih? Nah, kebetulan ilmunya sohe, tempatnya sohe, ilmunya bersih, ininya bersih, baru dia bisa. Selama ini kita ilmunya bersih, tempatnya kotor, makanya bingung loh. Padahal wong ngaji, lulusan pondok, tapi kok bundel ini, bingung sing delok. Karena apa? Ternyata tempatnya yang kotor, ilmunya benar, tempatnya kotor, sehingga ilmu tadi terkontaminasi sehingga jadi kotor. Makanya ilmunya dalilnya sohe, tempatnya juga harus bersih juga, baru dia bisa tidak berubah. Nah, setelah itu bertambah-tambah imannya. Kalau orang itu tetap tidak berubah, istiqomah melaksanakan itu tadi, tidak berubah, kata Allah, tetap tidak berubah, istiqomah terus menerus, zikirnya terus, ngajinya terus, aku akan menurunkan hujan yang banyak. Jadi subur nanti pengetahuannya, subur pemahamannya, subur itu berkah, maksudnya berkah ilmunya, berkah. Nah, setelah itu bertambah-tambah imannya. Itu prosesnya. Setelah itu dia baru terakhir ayatnya dia bertawakal, sujud dia, tersungkur dia, Pak. Tersungkur, Pak. Tersungkur itu ada 3 bagian yang dia dapat. 1, dia tobat. Kenapa kok bisa tobat? Ya tadi imannya sudah bagus, tauhidnya sudah bagus, terus ilmunya memberikan masukan. Hanya dia tobatnya itu berilmu, bukan asal tobat-tobatan. Aku tobat dikongkon sapa, dikongkon kiai. Sedilu kiai mati wis. Tidak bisa. Harus pakai ilmu tobatnya itu, makanya harus imannya bagus dulu, baru dia tobat. Setelah dia tobat, dia dapat tobat. Di situ dia bertawakal. Di situ dia menyerah. Ya, ada 3. Nah, tobat itu dia pertama dapat hadiah besar dari Allah. Yang dulu dia dimurkai Allah, kata Allah, orang yang bertobat hatta dosanya sebesar langit dan bumi, aku ampuni sebesar itu juga. Dan aku mencintai orang-orang yang bertobat. Sudah mulai dicintai sama Allah. Terus dia itu bertawakal kepada Allah. Apa didapat dalam tawakal waktu sujud itu? Menyerah total. Sesungguhnya barang siapa bertawakal kepadaku, segala kekurangannya aku yang mencukupinya. Hadiahnya. Ketiga, dia semuanya menyerahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia ditunjuki jalan ihdinas siratal mustaqim. 3 dia dapatkan. Baru dia setelah itu baru bisa mendirikan sholat. Bukan sholat seperti kita, hanya sholat ingin dapat pahala. Sholatnya itu dia sesungguhnya sholat itu tiangnya agama. Jadi dia mencari tiang agama kuat dan menguati juga tiang-tiang agama orang-orang yang seiman itu. Jadi dia itu membawa misi Tuhan untuk menjaga tiang-tiang orang yang mau roboh-roboh itu di dalam sholatnya. Sementara orang sholat banyak nggak ada pakai tiangnya, nggak ada tiangnya. Loh kok bisa Ustaz?
Yaitu tadi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, celaka orang yang sholat gak ono tiange kerubuhan, ciloko ya. Padahal sholat itu tiangnya iki gak ono tiange. Sholat juga bisa bareng ono angin roboh kerubuhan, Pak. Tapi kalau ada tiangnya, apalagi tiangnya itu digambarkan seperti di dalam surat Ibrahim itu mengatakan seperti pohonnya akarnya menghujam ke bumi, ujungnya kelai, dia kokoh, dia kuat. Ya, ada angin lesus pun kena anak si nyonggo, ya, tidak goyang. Ada pengaruh apa, zaman apapun, zaman Jepang kayak zaman Fir'aun kayak pemane zaman saiki, tidak goyang karena sholatnya itu ada penyanggahnya, tiang agama. Sampai Allah mengatakan yang keji, yang mungkar dijauhkan, bukan dijauhkan, datang tidak bisa merobohkan ini. Kuat. Iki gak datang ae roboh dhewe. Kalau nggak ada datangnya, gak ono sing ngerobohno roboh dhewe. Ini itu prosesnya tadi yang harus diikuti dulu baru bisa mencapai ini. Dan sederhana. Setelah dia itu kuat, hablum minallahnya berarti kuat, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiun alim. Dia sudah bersama Allah yang kuat, tidak ada lagi yang bisa memberi mudarat di bumi dan di langit, saking kuatnya tidak ada lagi yang bisa memberi mudarat. Hablum minallahnya itu tadi baru dia beramal soleh. Apa amal soleh itu? Dia berhubungan dengan manusia, ya toh, menyelamatkan manusia, membagikan sebagian hartanya, membagikan sebagian ilmunya, tenaganya, pikirannya. Itu amal soleh yang dia lakukan. Setelah hablum minallah, dia dapat perintah, wah hablum umatku, pimpinan, bantuan, tulungan, selamat no. Itu kerjaannya manusia aslinya, itu harus begitu. Nanti amal soleh itu yang mengiringi kamu menjadi temanmu di dunia, sampai dalam kubur, sampai di akhirat. Itu yang mengawal kamu nanti, yang menerangi kuburmu, yang memadamkan api neraka jahanam. Baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Berbahagialah kata Allah orang yang membersihkan jiwanya. Sampai Allah mengucapkan begitu, celaka orang yang mengotori. Baru turunlah ayat penyambungnya itu, ya tahu? Ayatnya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabika innasa niyaka wal abtar. Kamu telah diberi nikmat yang banyak itu. Nikmat dunia ini kamu kira banyak, sedikit, maka banyak yang sudah diberi banyak pun kadang-kadang merasa sedikit, ya, padahal soge, padahal bintang telus merasa kurang, titik harus tambah loro maneh. Jadi kan kelihatannya dirasakan sedikit terus kepingin nambah-nambah, kan sedikit. Kenapa tidak bisa cukup? Tidak bisa cukup karena nikmat yang banyak itu tidak diambil. Itu nikmat dunia ini sedikit. Jadi memang tidak pernah puas karena sedikit. Nikmat yang banyak gimana? Nikmat banyak itu ala bidzikratat mainul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati menjadi nikmat, menjadi tentram, menjadi nyaman. Jadi nikmat yang besar itu di dalam kita berhubungan dengan Allah, di dalam kita beribadah kepada Allah. Itu nikmat yang besar. Kalau nikmat yang tadi sudah sedikit, itu dinikmati cuma sampai kuburan, selesai. Kalau nikmat yang di dalam tadi, nikmat iman tauhid, dibawa sampai yaumul kiamah, sampai dia mengantar kita masuk surga jannatun naim. Itu nikmat yang kita nggak ambil. Nah, sampai sudah beri jalannya, sudah ditalkini, kan gitu ya. Maka dari itu telah banyak nikmat, itu baru banyak itu.
Karena Allah mengatakan, kalau kamu menghitung-hitung nikmatku, tak sanggup kamu saking banyaknya. Tapi sampai merasa kok sedikit, padahal sudah punya rumah 10, padahal sudah punya mobil berapa, kok kurang aja ya, karena itu kecil. Harus mengambil nikmat yang satu sisi tadi lagi, nikmat ibadah, nikmat iman tadi yang belum kita upayakan. Bendino senengane nikmat bojo, panganan, mobil, nikmat bojo, panganan, bendino gak melenger dah. Mbok sing dorong, apa sing dorong? Nikmatnya iman belum, nikmatnya ihsan belum, nikmatnya ibadah belum, mbok iku sing dorong. Pancet ae iku monoton itu tok ae. Ditambah yo pancet ae. Sedikit, makanya sampean ngomel. Kalau sudah dengan ibadah gak ngomel maneh, karena bertambah-tambah nikmat, ditambah terus, tambah terus. Ya, maka dirikanlah sholat lagi. Dengan nikmat itu dia kuat. Ya itu tadi, kembali lagi, dia punya tiang yang kuat. Maka berkorbankanlah kamu, hablum minan nas. Kamu berkorban pikiranmu, tenagamu semua. Orang-orang yang membenci kamu, orang-orang musuh kamu, putus, kata Allah. Itu. Nah, itu yang dikatakan di dalam Al-Quran, laki-laki yang selalu ingatannya tidak lupa kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Kedua, tidak dilalaikan ingatannya kepada Allah, tidak dilalaikan oleh perniagaannya, masih berjaga berjual, dia tidak lupa kepada Allah. Mau rugi mau untung tidak lupa, tidak menghalangi juga dia mendirikan sholat. Hablum minallahnya jalan terus secara dohir, secara batin, tidak menghalangi syiar juga, tidak menghalangi membelanjakan sebagian hartanya, karena dia tahu persis pada suatu saat ada batas umurnya, akan habis waktunya. Peluang itu kecil, maka dia upayakan sampai peluang-peluang itu tidak ditinggalkan semua, sehingga mati di dalam undangan, wahai nafsu mutmainah irji'i, kembalilah kamu ke dalam Tuhan dengan ridho-ridhoi. Masuklah kamu ke dalam orang pilihanku, kamu dijemput oleh Nabi, suada solihin, duduk kamu bersama, masuklah kamu bersama-sama nanti masuk dalam surga. Masya Allah ya. Ingat bu, waktu kita sedikit di dunia ini, jangan sampai kita nanti menyesal di sana. Ya Allah, urip nomane wucek serem ya Allah. Apalagi yang sudah umur-umur yang 60, 70, di atas 60 itu sudah menunggu hari, bukan menunggu tahun. Makanya ini kesempatan diberikan Allah, jangan dibuang-buang. Pergunakan sebaik-baiknya. Kalau tidak kena wal asri innal insana lafi husrin, sampean itu membuang-buang waktu, rugi. Kecuali yang beramal soleh. Ini amal soleh ini kita dapat kalau nggak ngaji, kalau nggak dituntun, kalau nggak dilatih, kalau nggak dari mana sampean dapat? Langsung dari dapat amal soleh. Tadi itu prosesnya itu ada. Dan proses itu jangan sampai keliru. Nanti bukan tambah dekat sama tambah jauh. Maka cari orang yang ahli, jangan sampai keliru. Jangan ketok surbani gede tok, jangan ketok fasihnya tok, jangan. Harus teliti betul-betul. Nah, cara menelitinya seperti saya katakan tadi. Bagaimana kita? Tonton dulu. Oh, apik ceramah, aku nonton wong ceramah iki. Masya Allah, Quran hadisnya sohe, ya ta? Rungokno. Coba aku tak manut nang DE. Sing dikongkono tak panuti, kan gitu ya? Tak panuti. Dikongkon kiai ini kiai manut. Selanjutnya kita tingkat. Bagaimana saya mau jadikan dia panutan tuntunan saya ini sampai ke surga. Bisa enggak tadi? Kalau tadi saya dengar sudah bagus, penyampaiannya sohe, dia menyampaikan juga, penyampaian kepada saya menyuruh saya sudah sohe, sekarang saya mau tahu, saya mau masuk ke dalam perjuangannya beliau, ya toh, masuk ke komunitasnya, seperti halnya Allah perintahkan, masuklah kamu ke dalam orang-orang pilihanku. Apa ini orang terpilih apa enggak? Masih pinter enggak terpilih? Masih dia baca Quran? Kalau Quran itu sendiri kata Allah, Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada orang yang zalim kecuali kerugian. Masih Quran? Apa orang begini? Kita harus mendekatkan pendekatan kepada orang ini. Tadi bukan dengar ceramahnya aja, bukan dengar perintahnya aja, kita dekat, kita bergabung di dalam, kita lihat apa dia adil enggak memutuskan sesuatu,
Apa ada kepentingan apa tidak? Apa ewuh pakewuh memutuskan sesuatu apa enggak? Apa zalim apa tidak? Baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada orang-orang yang seiman dengan dia. Kalau dia tidak melakukan itu, jangan diikuti. Ceramahnya dengar, tidak masalah, kan itu firman Allah. Ceramahnya dengar, tapi jangankan jadi tuntunan kita. Karena orang itu walaupun terancam oleh Allah, dimurkai Allah. Loh, kok bisa dimurkai Allah? Allah paling benci kepada orang yang Allah paling murka kepada orang yang menyampaikan tapi dia tidak melakukannya, hanya ngomong tok, hanya ceramah tok. Itu orang jangan diikut ceramah rungokno, tapi dibawa sampai kemana, jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan seperti zaman sekarang ini, kan gitu. Wah, melo ae. Kita nggak tahu, kita dibuat alat untuk kepentingan golongan, diadu domba dan sebagainya. Ini cara kewaspadaannya di situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.